Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Pratama dalam Q&A free webinar GCG and Risk Management PT Pratama Indomitra bersama saya Nabila. Sobat Pratama, dalam pemaparan webinar ke-6 pada tanggal 8 Agustus 2023 mengenai asesmen CG Scorecard atau ACGS yang merupakan sebuah inisiasi tata kelola perusahaan di bawah ASEAN Capital Market Forum atau ACMF. ACMF sendiri merupakan forum regulator pasar modal dari semua yurisdiksi ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Untuk lebih detailnya, Sobat Pratama bisa memutar ulang rekaman Zoom free webinar asesmen GCG ASEAN Scorecard atau ACGS di kanal YouTube Pratama Indomitra. Melihat antusias peserta dalam mengajukan pertanyaan pada sesi webinar kemarin, sehingga masih banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab, tim kami telah merangkum pertanyaan yang akan langsung dikupas tuntas oleh praktisi GCG yang telah berkecimpung di dunia GCG lebih dari 10 tahun. Yang tak asing dan tak bukan adalah Pak Mariono, SHCGP. Sekarang saatnya kita sapa praktisi GCG yang sudah bersama saya di studio Pratama, yaitu Bapak Mariono SHCGP. Selamat pagi Pak Mariono. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Nampaknya sangat ceria sekali Pak Mariono pagi Alhamdulillah ini. harus selalu ceria dan semangat. Baik Pak, sudah siap ya Pak untuk melanjutkan sesi Q&A pada free webinar mengenai asesmen ACGS? Siap, siap. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Pak. Ada dari Ibu Anissa Dwi Handini. Pertanyaannya, bagaimana cara memahami konsep asesmen yang baik sesuai dengan aturan ASEAN CG Scorecard atau ACGS? Silakan Pak Mariono. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana memahami secara baik, tentu kita kembalikan kepada ketentuan ya, ketentuan di dalam ACGS seperti apa, parameternya seperti apa, aspek-aspek apa saja yang harus dinilai, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita jawab. Nah, tentu menjawab pertanyaan itu juga harus berdasarkan alat bukti atau evidence yang ada di perusahaan. Tentu semua pertanyaan atau kalau dalam SK16 itu diistilahkan dengan parameter atau faktor uji. Nah, kalau di ASEAN Scorecard itu kan namanya question ya, atau pertanyaan, dan kemudian kita berikan pertanyaan atas rekomendasi tersebut dan tentu dilengkapi dengan alat bukti atau evidence terkait dengan dokumen atau pelaksanaan, dan kemudian tentu hal-hal yang terkait dengan yang diminta oleh pertanyaan-pertanyaan dalam ACGS tersebut. Nah, itu tentu konsep itu semuanya sudah terbingkai, parameter sudah ditentukan oleh tim di ACGS, dan ini juga sangat dinamis ya, artinya hampir tiap tahun itu ada berubah. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh ACGS itu berubah sesuai dengan dinamika bisnis yang di ASEAN tentunya. Beda kalau dengan SK16. SK16 ini dari pertama dikeluarkan itu dengan tahun 2011 ya, SK16 sampai sekarang kan belum ada perubahan yang signifikan ya, sehingga menghasilkan parameter yang terdiri dari masih 6 aspek dengan 568 faktor uji. Nah, kalau ASEAN Scorecard ini sangat dinamis, jadi memang hampir tiap tahun ada perubahan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tentu kita ketika harus memahami secara baik ya, tentu kita harus selalu update ya dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh CG Scorecard. Saya kira itu mungkin bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak Mariono. Pertanyaan selanjutnya yang kedua dari Ibu Yulia Arum Handayani. Pertanyaannya, ada berapa jenis asesmen scorecard yang digunakan selama ini Pak? Kemudian mungkin dari pengalaman Pak Mariono dalam melakukan penilaian asesmen ACGS, seperti apa sih permasalahan atau kendala yang sering terjadi dalam penerapan ACGS ini Pak? Ya, kalau untuk konteks asesmen yang digunakan tentu banyak ya parameter atau ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang bersangkutan. Misalnya kalau di BUMN ada SK16, kemudian di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, perbankan, termasuk juga non-perbankan, itu juga ada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan baik oleh Bank Indonesia sendiri, Bank Sentral, kemudian juga oleh POJK. Kemudian di perusahaan TBK dikeluarkan juga oleh POJK. Kemudian kalau udah tingkat Asia, juga ada namanya ASEAN Scorecard, bahkan untuk tingkat dunia pun ada, Australia tersendiri juga ada.
ada, misalnya ada satu perusahaan di Indonesia, katakanlah dia melantai di bursa Australia, tentu dia harus punya melakukan pengukuran atau asesmen yang berlaku juga ketentuan di Australia. Nah, kalau khusus untuk Indonesia, ya kalau untuk perusahaan BUMN adalah kewajibannya karena SK16. Kemudian kalau perusahaan-perusahaan bergerak di bidang keuangan, baik yang perbankan atau non perbankan, tentu dia tambah dengan POJK, dengan POJK. Kemudian kalau perusahaan itu TPK juga dilakukan oleh POJK. Jadi BUMN misalnya, kalau dia BUMN TPK tentu dia pertama SK16, kemudian dengan POJK nomor 21, itu yang sekurang-kurangnya sudah saya. Kemudian kalau dia ternyata juga TPK dan melantai di bursa Asia, tentu dia akan melakukan ASEAN Scorecard. Nah itu beberapa parameter atau ketentuan terkait dengan asesmen penerapan GCG. Kemudian satu lagi apa tadi? Mungkin Pak Mariono bisa berbagi pengalaman bagaimana permasalahan atau kendala yang dialami dalam penerapan ACGS di perusahaan. Ya kalau selama ini sih kita melihat terutama untuk BUMN atau perusahaan-perusahaan TPK yang Indonesia yang kita lakukan, nggak ada hal-hal yang atau pengalaman atau kesulitan-kesulitan yang signifikan ya dilakukan. Hanya saja memang kesulitan-kesulitan ini kalau berdasarkan pengalaman adalah ketika awal-awal dulu ada ketentuan tentang GCG, misalnya di tahun 2010 lah, 2010, 2011, 2012 ini kan masih pertama sekali ya, tentu masih banyak hal kesulitan, masih perusahaan itu belum terbayang seperti apa sih. Dan belum ada role model ketika itu, ya kalaupun ada baru 1-2 perusahaan besar, misalnya Pertamina menjadi role model atau perusahaan Antam juga menjadi role model itu. Nah itu masih banyak perusahaan-perusahaan yang agak sulit ya, bahkan mungkin skornya juga masih relatif, ada bahkan 60 atau di bawah 70 lah, paling 75 sudah rata-rata ya. Tapi untuk sekarang, periode sekarang setelah 2016 sampai sekarang ini udah relatif lebih mudah ya, apalagi BUMN ya. Kemudian anak perusahaan pun sudah cepat beradaptasi mengikuti ketentuan sebagaimana diamanahkan juga dengan SK16, karena memang bagian daripada BUMN itu sendiri. Relatif sekarang sudah mereka cukup familiar dengan GCG, mereka juga cukup bisa beradaptasi, menyelesaikan, dan rata-rata pengalaman saya melakukan asesmen di beberapa perusahaan juga skornya udah rata-rata di atas 85. Jadi sekarang buat kami dulu sering misalnya penerapan GCG masih banyak orang misalnya membuat jasa untuk pembuatan dokumen GCG atau pembaruan dokumen GCG. Nah sekarang relatif teman-teman di perusahaan, di BUMN, anak perusahaan BUMN dengan unit kerja yang ada, mereka sudah cukup bisa ya untuk membuat pedoman GCG, bahkan untuk pembaruan pedoman GCG buat mereka. Saya kira untuk saat sekarang tadi Ibu, jadi tidak ada kesulitan yang berarti, tidak signifikan, dan relatif sudah terinternalisasi dengan baik di insan perusahaan BUMN. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Mariono. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga ada dari Ibu Hayun. Pertanyaannya, apabila sebuah perusahaan sudah menerapkan GCG gitu Pak dengan baik, lalu bagaimana perusahaan tersebut bisa melihat efektivitas dari penerapan GCG tersebut? Oke, baik ya. Tentu secara normatif ya, dengan diberlakukannya GCG, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian BUMN adalah berharap bahwa perusahaan itu dijalankan dengan cara baik ya. Perusahaan itu makin efektif, efisien, optimal, kemudian juga kemandirian daripada organ-organ perusahaan itu sendiri, yaitu tadi dari mulai BOD, BOC, ini bagian dari, kemudian termasuk juga stakeholder itu kemandiriannya juga bagus. Nah ini adalah tentu tujuan normatif yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN terhadap perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN khususnya ya di Indonesia. Nah, tentu kalau kemudian efektivitas itu akan bisa kita lihat, kurang-kurangnya kasat mata adalah dari skor. Walaupun kita tidak menjadikan skor itu segalanya ya, tapi paling tidak dengan skor, apalagi yang dikeluarkan oleh asesor independen, harapannya adalah skor itu akan sejalan dengan praktek-praktek pelaksanaan GCG yang baik di perusahaan. Namun sekali lagi bahwa skor bukan satu-satunya ukuran ya, tapi paling tidak itu menjadi satu gambaran. Nah, kemudian
intinya bagaimana kemudian tujuan-tujuan normatif yang ingin dicapai melalui yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN melalui pedoman GCG itu bisa diwujudkan di perusahaan Bapak Ibu semuanya, dan tentu Bapak bisa melihat, bisa membandingkan lah praktek-praktek sebelum Bapak mungkin dulu GCG belum begitu kuat di perusahaan dengan setelahnya. Paling tidak kita bisa melihat bagaimana kemudian transparansi perusahaan. Kita melihat juga sekarang misalnya kami yang di luar perusahaan misalnya bisa dengan mudah melihat mengakses informasi yang ada di perusahaan dengan membuka website. Ada kemudian juga kita mudah sekali melihat informasi-informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dulu sebelum ada ketentuan GCG ini sangat sulit, kecuali yang punya hubungan khusus ya dengan mungkin pejabat tertentu di perusahaan baru tahu bahwa BUMN ini sedang ada tender tentang apa. Tapi sekarang kita siapa saja bisa buka dan dengan mudahnya ya, karena memang dalam GCG itu ada satu ketentuan, ada prinsip di mana terutama di aspek kelima transparansi itu adalah bagian pengadaan dan barang jasa adalah bagian yang harus diungkap di dalam website perusahaan, sehingga siapapun yang punya kepentingan terkait dengan pelaksanaan perusahaan itu bisa mengakses dengan mudah. Itu salah satu hal yang secara kasat mata bisa kita rasakan dengan adanya pelaksanaan GCG. Kemudian sekarang juga dengan adanya pengadaan barang dan jasa, harga juga begitu bisa mudah dilihat. Misalnya perusahaan ini terhadap jasa tertentu itu udah punya harga HPS ya, harga satuannya mereka. Kita bisa lihat. Kita lihat nggak seperti dulu kan ditutup-tutupi ya, sekarang nggak terbuka. Nah ini saya melihat salah satu hal yang positif dari penerapan tata kelola perusahaan yang memang menjadi fokus concern dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Ini mungkin yang bagian dari cara. Tentu masih banyak hal ya dengan pedoman. Nah ini tentu akan terus berjalan, perlu banyak penyempurnaan, dan termasuk juga dalam pedoman-pedoman itu juga pasti kementerian akan menyempurnakan sehingga pedoman-pedoman yang diterapkan ini tentu akan bisa menjawab setiap tantangan zaman, sehingga semua pedoman ketentuan itu diharapkan nanti akan related dengan dinamika bisnis ya, apalagi sekarang sudah masuk ke eranya di 5.0 ya, tentu ini juga harus perlu ketentuan baru yang sesuai. Jangan sampai kemudian adanya GCG justru malah sebaliknya jadi menghambat perusahaan untuk berkembang. Ini bukan ke sana, tapi justru bagaimana benar perusahaan bisa lebih agile gitu, lebih dinamis untuk mengantisipasi tantangan dan zaman. Saya kira itu buat yang penanya dan yang lain. Baik, terima kasih Pak Mareno. Selanjutnya pertanyaan keempat ada dari Ibu Rensi Kerenia. Pertanyaannya, sejauh mana sih Pak penerapan ACGS di Indonesia? Ya, untuk penerapan ACGS di Indonesia tentu karena ini tidak seluruh perusahaan merasa harus menjalankan. Pertama tentu perusahaan itu adalah perusahaan TBK. Kemudian perusahaan TBK ini adalah perusahaan yang memang sudah melantai di bursa global yaitu tingkat Asia. Tentu mereka sangat punya kepentingan ya terkait dengan skor daripada ACGS atau kepentingan dengan dilakukan pengukuran dengan menggunakan parameter ACGS. Nah ini karena kalau pengukuran ACGS ini kan sifatnya sangat berdasarkan kebutuhan perusahaan. Jadi sifatnya tidak mandatori, tidak beda dengan SK16. SK16 itu kan tidak mau harus dijalankan karena memang harus dilaporkan kepada Kementerian BUMN. Setiap tahun harus melaporkan ketika dalam rapat umum pemegang saham tahunan ya sebelum di bulan Juni terakhir itu memang skor GCG dengan parameter SK16 itu harus disampaikan. Nah beda dengan ACGS ya memang pertama dia harus perusahaan TBK, kemudian perusahaan TBK ini juga apakah dia sudah melihat apakah punya kepentingan nggak sih, punya benefit apa sih ketika kemudian melakukan punya skor GCG tingkat Asia. Ketika dia punya benefit itu dia akan mengejar itu dan kemudian melakukan pengukuran, dan harapannya bahwa hasil pengukuran itu adalah semakin tahun adalah semakin baik, sehingga mungkin dari mulai yang katakanlah klasifikasinya poor gitu ya menjadi klasifikasi good, bahkan mungkin di klasifikasi paling atas yaitu skornya di atas 100 menjadi leader ya dalam menerapkan GCG. Nah tentu ini kan menjadi daya tarik ya buat investor ketika mau menanamkan modalnya di satu perusahaan yang memang sudah salah satu ukurannya adalah kemudian melihat
skor di ACGS-nya seperti apa. Nah inilah kalau kita melihat sejauh mana kepentingan Indonesia, tentu balik lagi kepada masing-masing perusahaan, terutama TBK, benefitnya sejauh apa. Jadi jangan sampai kemudian juga ketika mengukur tidak punya kepentingan apa-apa, saya kira juga itu malah tidak efektif ya, akan membuang waktu dan biaya, cost ya, karena memang tidak kepentingan. Tapi kalau yang punya kepentingan justru tentu dia harus melakukan secara rutin. Itu saya kira Mbak Nabila. Baik, cukup jelas Pak Mariono. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Wibisono. Pertanyaannya, apakah ada matriks keterkaitan atau mungkin integrasi ya antara asesmen GCG berdasarkan ACGS, KBUMN dan juga POJK sehingga dapat memudahkan kita dalam melakukan proses pelaksanaan asesmen ini, Pak? Baik. Jadi kalau metrik yang secara metrik yang sudah artinya sudah menjadi satu ketentuan belum ada ya. Tapi memang arahnya ke depan tentu kurang-kurangnya sekarang sedang dibangun adalah terutama di kita di nasional ya, di BUMN adalah bagaimana kemudian keterikatan antara pelaksanaan GCG, kemudian risk management yang juga harus diukur tiap tahun melalui risk maturity level ya. Kemudian compliance. Jadi antara penerapan GCG, kemudian risk management dan kemudian compliance dalam hal ini adalah kepatuhan, ini menjadi satu. Dan itu nanti disatukan dalam bentuk GRC. Nah, tapi kalau dengan ASEAN belum ada wadah seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari pertanyaan ataupun faktor uji baik di SK16, kemudian di ASEAN Scorecard, termasuk risk management ini adalah mereka saling terkait, saling berhubungan. Dan tentu betul sekali saya sepakat dengan tadi dari penanya bahwa kemudian harusnya ada metrik. Tentu nanti ke depan mudah-mudahan nanti ini menjadi fokus para pemegang keputusan ya tentunya dalam hal ini Kementerian BUMN ya atau terkait untuk kemudian membuat satu metrik yang kemudian memudahkan semua insan perusahaan untuk bahwa semua itu kemudian menjadi satu metrik dan ada saling keterkaitan dalam pelaksanaan baik itu GCG, kemudian risk management, hukum, legal, ya compliance-nya, kemudian termasuk juga dengan tata kelola yang bersifat lebih global itu di ASEAN, bahkan mungkin ya kalau perlu nanti sampai ke tingkat dunia gitu kan, karena memang masing-masing punya parameter, punya ukuran. Walaupun mungkin beberapa faktor uji atau beberapa tanya memang sama ya, hampir sama. Termasuk juga misalnya di CGS dengan asesmen GCG juga beberapa sama. Artinya kalau perusahaan TBK ya, kalau kita melihat misalnya berdasarkan pengalaman atau best practice yang kita lakukan, ketika satu perusahaan TBK asesmen GCG-nya versi SK16 seperti sudah bagus, maka relatif di ACGS-nya pakai akan lebih bagus. Karena apa yang diminta oleh SK16 itu juga diminta oleh ketentuan ACGS. Misalnya terkait dengan aspek 5, misalnya transparansi. Jadi ACGS itu sangat fokus di aspek transparansi. Nah, ketika transparansinya sudah bagus di BUMN, tentu ketika masuk ke tingkat ASEAN, dia juga akan bagus. Itu hubungan secara tidak langsung seperti itu. Dan mudah-mudahan memang betul sepakat saya dari ke depan nanti ada metrik yang dibuat oleh pembuat kebijakan atau mungkin ahli di bidang GCG untuk merumuskan sama-sama melalui KNKG mungkin nanti menjadi materi pertama sehingga memudahkan para praktisi GCG di masing-masing perusahaan. Saya kira itu yang pendapat dari kami. Artinya secara tidak langsung antara ketiga ini sebetulnya sudah saling bersinggungan ya Pak, Betul. saling terintegrasi. Ya, hanya saja memang matriksnya secara real belum ada dan mudah-mudahan ke depan akan segera rilis untuk matriks tersebut. Ya, harapan kita demikian. Baik, selanjutnya ada dari Pak Apli Sarado. Pertanyaannya bagaimana Pak cara mengimplementasikan atau mungkin melakukan self-assessment terhadap scorecard ini? Ya, kalau melakukan self-assessment tentu ya pertama pedomannya adalah sesuai dengan ketentuan ACGS, parameter atau pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh ACGS. Ini semua semua aspek di situ ada prinsip A sampai E, kemudian ditambah level keduanya yaitu bonus dan penalti. Jadi ada dua level ya. Level pertama itu terkait dengan ada 5 prinsip yang ditanya itu. Kemudian level kedua adalah bonus dan penalti. Itu semua sudah ada panduannya, sudah ada ketentuannya. Sehingga nanti ketika Bapak atau tim Bapak di internal mau melakukan asesmen dengan menggunakan ASEAN Scorecard, tinggal mengikuti
ketentuan atau pertanyaan yang ada di dalam ASEAN Scorecard itu, kemudian untuk menjawab dan dilampirkan dengan buktinya apa. Misalnya SK sekian, anggaran dasar nomor sekian, pasal sekian. Semakin lengkap tentu itu semakin baik. Nah, dari sana nanti kan masing-masing pertanyaan itu ada skor. Iya, masing-masing skor, yaitu ada skornya. Kalau satu terjawab penuh, itu skornya 2. Dan kalau enggak, kosong. Dan kalau NA berarti not applicable terhadap satu pertanyaan yang tidak mungkin ditetapkan di perusahaan itu, maka NA ini, pertanyaan yang NA itu bisa di drop, jadi tidak mengurangi nilai dan tidak menambah nilai. Jadi misalnya prinsip 1 itu ada 15 pertanyaan ya kurang lebih. Nah, ternyata ada not applicable-nya 2, maka menjadi tinggal 13 pertanyaan. Jadi pembaginya nanti dari skor itu adalah dibagi 13, bukan dibagi 15. Nah, itu termasuk juga nanti di level kedua ada bonus dan penalti. Bonus juga masing-masing kalau mendapatkan bonus nilai 2, dan kalau ada penalti minus 2. Nah, nanti skornya maka lebih dari, bisa sampai 100. Beda kalau SK16 itu maksimal 100. Kalau di ASEAN Scorecard itu bisa lebih dari 100, yaitu masuk kepada klasifikasi di leadership. Nah, saya kira itu Pak. Jadi tetap pedomannya atau acuannya adalah menggunakan ASEAN Scorecard yang memang sudah dikeluarkan OECD, setiap tahun dikeluarkan. Kalau ada perubahan juga dikeluarkan, perubahan-perubahan apa, pertanyaan-pertanyaan apa yang berubah, prinsip-prinsip apa yang berubah, dan pertanyaan-pertanyaan yang tadinya bisa jadi tambah atau berkurang itu tiap tahun diupdate. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mariono. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Gunawan Wicaksono, Pak. Mohon dapat dijelaskan apakah untuk penilaian scorecard ini dapat diterapkan pada sektor pemerintahan? Ya, terima kasih Pak Gunawan. Ya, tentu ini pemerintahan tentu paling berkepentingan ya, karena pemerintahan itu menjadi contoh. Hanya saja mungkin kalau pemerintahan ini bukan bisnis ya, kan pemerintahan sifatnya pelayanan ya, pelayanan kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat. Bukan bicara tentang profit atau non profit, tapi ada pelayanan. Tentu bisa diterapkan, hanya saja memang parameter yang digunakan untuk corporate dalam hal ini SK16 tentu tidak bisa diterapkan di dalam sektor pemerintahan. Nah, pemerintahan departemen tersendiri itu udah punya parameter tersendiri, kadang dibuat tersendiri, dan masing-masing departemen juga punya parameter yang tersendiri. Intinya bahwa tata kelola perusahaan bisa juga dilakukan dalam tata kelola pemerintahan. Hanya saja parameter dan pedoman-pedoman digunakan tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Secara prinsip itu, hanya saja memang kita belum familiar terkait dengan skor misalnya tata kelola pemerintahan. Yang ada kan mereka ada di sana ada KPI gitu, kemudian nanti ada ukur-ukur indeks terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Nah, tentu beda dalam hal ini parameter. Tapi secara prinsip bahwa tata kelola ini bisa diterapkan baik di sektor bisnis ataupun sektor pemerintahan. Mungkin demikian. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan ke-8 dari Ibu Lilis Anissa. Ya. Pertanyaannya, apakah asesmen ASEAN CG Scorecard ini harus diwajibkan atau diterapkan di semua badan usaha, Pak? Kemudian bagaimana cara untuk mensosialisasikan kebijakannya? Baik, ya, secara prinsip semua sektor usaha, semua bisnis bisa menerapkan ASEAN Scorecard. Nah, lagi-lagi kembali adalah bicara tentang kepentingan, karena memang tidak di sini tidak diwajibkan, bukan sifat mandatori sebagaimana misalnya BUMN harus dengan SK16, BUMN harus kebetulan dengan Kementerian BUMN yang harus wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang sudah ditentukan oleh Kementerian BUMN, kemudian juga sudah dirumuskan cara mengukurnya, parameternya jelas. Nah, kalau untuk ASEAN Scorecard, walaupun parameternya sudah jelas, hanya saja tidak seluruh perusahaan wajib. Dan memang bukan diwajibkan, tapi lebih kepada kembali pada kebutuhan, benefit apa yang didapat ketika kemudian satu perusahaan menerapkan ASEAN Scorecard. Tata kelola perusahaan ukurannya dengan tingkat Asia. Nah, ini minimal sekurang-kurangnya dalam menjadi prasyarat umum adalah perusahaan itu adalah pertama harus TPK. Kemudian setelah TPK adalah perusahaan itu TPK, apakah kemudian TPK-nya ini hanya sifatnya nasional saja, atau juga kemudian perusahaan ini juga mengharapkan ada investor dari luar Indonesia, misalnya minimal misalnya tingkat Asia lah. Nah, kalau udah tingkat Asia tentu dia butuh penilaian dengan ukurannya ASEAN Scorecard, kan nggak mungkin tidak menjadi daya tarik ketika perusahaan ini sudah
mengundang investor Asia, tapi ternyata scorecardnya masih tingkat nasional. Tentu karena kan beda ukuran, beda ya tentu beda parameter, ya tentu tidak, maka harus menggunakan ASEAN. Tapi secara prinsip kalau seluruh perusahaan mau melakukan itu tidak masalah. Artinya kan dia perusahaan ingin kemudian menjadi tingkatnya tidak nasional daripada tingkat global ya di Asia. Dan tentu harapannya mudah-mudahan dengan kemudian dia menjadi standarnya udah Asia, tentu daya tarik. Tapi apakah kemudian perusahaan ini butuh nggak investor dari misalnya tingkat Asia? Kalau dia hanya misalnya perusahaan pribadi, perusahaan keluarga, dan memang sudah dicukupi dengan modal keluarga dan tidak butuh, ya tentu tidak. Tapi kemudian kalau ini perusahaan ingin dikembangkan lebih luas, apalagi sampai kemudian masuk ke IPO, masuk ke bursa saham baik nasional maupun Asia tadi, tentu sangat berkepentingan dan sangat butuh terkait dengan tata kelola tingkat Asia, dan kemudian diukur juga ingin mendapatkan skor tingkat Asia melalui ASEAN Scorecard. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi Q&A kali ini. Mungkin Pak Moreno dipersilakan jika ingin menyampaikan closing statement-nya Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, tentu kami sangat terbuka terkait dengan berbagi pengalaman ya terhadap GCG. Kami memang salah satu dari konsultan GCG yang di bawah bendera PT Pratama Indomitra Konsultan. Berharap mudah-mudahan kami tentu ingin bagaimana pelaksanaan GCG baik tingkat nasional melalui Kementerian BUMN dan bahkan kemudian melalui PWJK, kemudian bahkan sampai ke Asia, ingin berharap bahwa kami ingin berkontribusi pada perusahaan, dan mudah-mudahan ilmu yang kami miliki, pengalaman kami yang memiliki ini mudah-mudahan bisa di-share kepada teman-teman sekalian di praksi perusahaan, sehingga mudah-mudahan harapan kami tentu tata kelola perusahaan baik nasional, baik tingkat Asia ini makin baik di Indonesia, sehingga mudah-mudahan tujuan normatif daripada penerapan tata kelola perusahaan itu menjadi perusahaan yang efisien, efektif, dan kemudian kemandirian ini menjadi bisa terwujud dalam praktek tata kelola perusahaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Moreno atas pemaparan dari pertanyaan-pertanyaan para peserta, juga termasuk closing statement-nya. Semoga dapat menjadi pencerahan buat kita semua, dan juga tentunya akan sangat bermanfaat bagi dalam keseharian kita dalam pelaksanaan di perusahaan. Terima kasih Pak Mar, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan Pak. Demikian berakhir sudah sesi Q&A lanjutan free webinar divisi GCG Andes Management yang ke-6 mengenai asesmen CG Scorecard atau ACGS. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.